Anda telah terlalu lama hidup dengan menyeret versi diri Anda yang tidak pantas. Versi lemah itu terus bercokol, penuh alasan dan penundaan karena takut, yang telah menghambat pertumbuhan Anda, membatasi potensi, dan menjaga Anda dalam kondisi mediokritas yang bahkan tidak Anda sadari. Namun waktunya telah tiba. Jangan bunuh potensi itu dengan kata-kata, jangan dengan janji-janji kosong, tetapi dengan tindakan nyata. Di dalam diri Anda ada versi yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih tak terhentikan yang menunggu untuk dibebaskan. Ia tidak akan muncul secara ajaib. Anda harus menempa dan melatihnya. Perkuat dengan keputusan sehari-hari. Tidak ada jalan pintas, tidak ada rumus rahasia. Hanya ada satu cara. Hancurkan apa yang membuat Anda tetap lemah dan bangun apa yang akan membuat Anda tak terkalahkan. Bahkan sebelum memulai, yakinkan diri bahwa Anda benar-benar berkomitmen pada diri sendiri. Hanya mendengarkan tidak cukup. Anda perlu bertindak. Komentar. Hari ini saya membuat keputusan untuk menjadi versi terbaik dari diri saya, sosok yang tabah. Saya nyatakan ini. Saya publikasikan. Biarlah ini menjadi langkah pertama untuk menghancurkan versi diri saya yang lemah dan memulai transformasi sekarang. Ya, mari kita langsung ke inti permasalahannya. Pertama, terima keberadaan versi lemah Anda. Mengakui kelemahan adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Kebanyakan orang hidup dalam penyangkalan, menyembunyikan kekurangan, membenarkan kurangnya disiplin, dan menghindari kenyataan. Namun stoikisme mengajarkan kita bahwa satu-satunya cara untuk memperkuat diri adalah dengan melihat kelemahan kita tanpa alasan atau penipuan diri. Anda tidak bisa memperbaiki apa yang tidak Anda akui. Pikirkan, berapa kali Anda menunda tugas penting hanya karena tidak ingin melakukannya? Menunda-nunda tak lebih dari tanda bahwa versi lemah Anda sedang menang, memilih kenyamanan sesaat daripada menghadapi tantangan. Apa yang terjadi setelahnya? Perasaan bersalah, kecewa pada diri sendiri, terperangkap dalam siklus menghindari apa yang Anda tahu harus dilakukan. Marcus Aurelius berkata, hambatan adalah jalannya. Perlawanan yang Anda rasakan itu justru tanda di mana Anda perlu bekerja. Untuk mulai mengatasi bagian lemah dalam diri Anda, buatlah daftar hal-hal yang menghambat Anda. Tulislah dengan kejujuran yang brutal. Apakah Anda kurang disiplin untuk bangun pagi? Apakah Anda menghindari percakapan sulit? Mengakuinya memang menyakitkan, karena itu berarti menerima bahwa Anda tidak sekuat yang ingin Anda percayai. Namun dalam stoikisme, kebenaran adalah dasar kemajuan. Anda tidak bisa membentuk diri tanpa pertama-tama melihat apa yang perlu dibentuk. Orang sering tertipu dengan berkata, memang beginilah saya. Seolah-olah kelemahan mereka adalah bagian identitas yang tak berubah. Itu bohong. Kebiasaan Anda saat ini adalah pilihan. Apa yang Anda putuskan untuk menjadi setiap harilah yang menentukan. Epictetus mengajarkan bahwa Anda tidak boleh mengeluh tentang hidup seolah-olah Anda korban, tetapi memikul tanggung jawab penuh atas siapa diri Anda dan bagaimana Anda bertindak. Jika hari ini Anda menganggap diri lemah, bukan berarti besok harus tetap begitu. Namun, hanya mengenali saja tidak cukup. Kelemahan membutuhkan tindakan. Seorang stoik tidak terpaku pada teori, tetapi menerapkan filosofinya dalam praktik sehari-hari. Jika Anda menyadari masalah Anda adalah penundaan, berkomitmenlah untuk mengerjakan tugas tersulit hari itu sebagai hal pertama di pagi hari. Jika kelemahan Anda adalah kemalasan, paksa tubuh untuk bergerak sebelum pikiran mulai mengarang alasan. Kuncinya adalah bertindak sebelum perlawanan dan rasa sakit itu menjebak Anda. Ketidaknyamanan perubahan jauh lebih kecil daripada penderitaan tetap sama. Bangun pagi memang sulit. Menolak godaan itu melelahkan. Menghadapi ketakutan itu menegangkan. Namun, jauh lebih buruk hidup terperangkap dalam kualitas biasa-biasa saja dari versi lemah Anda. Bayangkan bagaimana rasanya melihat diri Anda di cermin setahun dari sekarang dan menyadari Anda masih sama, dengan masalah yang sama, alasan yang sama, dan kurang disiplin yang sama.
Itu seharusnya benar-benar membuat Anda takut. Karena itu, setiap kali Anda menyadari versi lemah Anda mengambil kendali, lakukan kebalikan dari apa yang suara batin itu inginkan. Jika ia menyuruh Anda tidur 5 menit lagi, segera berdiri. Jika ia menyuruh menunda latihan sampai besok, lakukan sekarang. Jika ia menyuruh menghindari percakapan canggung, hadapi. Kunci mengatasi keraguan adalah melatih diri untuk tidak menyerah pada kenyamanan. Kaum Stoa memahami bahwa penguasaan sejati terletak bukan pada menaklukkan dunia luar, tetapi pada menaklukkan diri sendiri. Saat Anda mengendalikan diri, saat Anda menjadi penguasa takdir yang bertindak alih-alih budak impuls, Anda akan menemukan kebebasan sejati. Karena musuh terbesar bukan di luar, melainkan di dalam. Jadi, saat ini juga, putuskan untuk tidak lagi memberi makan versi lemah Anda. Kenali kelemahannya, tetapi jangan biarkan ia menang. Jangan mengidentifikasi diri dengannya. Hari ini Anda punya kesempatan membuktikan bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Saat Anda bertindak dengan disiplin dan keberanian, dengan tekad, Anda tidak hanya meningkatkan hidup, tetapi menjadi seseorang yang layak dihormati, terutama oleh diri sendiri. Kedua, ubah hidupmu, mulai sekarang. Setiap hari Anda memutuskan untuk tidak berubah, Anda menyerah pada siapa diri Anda sebenarnya di masa depan. Tidak peduli seberapa banyak Anda merasionalisasi, membenarkan, atau berkata pada diri sendiri, "Besok saya mulai." Kenyataannya, setiap momen Anda memilih untuk tidak bertindak adalah momen yang menjauhkan Anda dari tujuan. Waktu terus bergerak maju, acuh tak acuh terhadap alasan Anda. Stoikisme mengajarkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah masa kini. Menyia-nyiakannya dengan penundaan adalah tindakan penipuan dan penghancuran diri. Bayangkan bercermin dan melihat pantulan kehidupan yang tidak memuaskan, yang mewakili siapa Anda sebenarnya. Anda tahu Anda bisa lebih kuat, lebih disiplin, lebih fokus. Namun alih-alih bertindak, Anda terus menunda. Hari, minggu, dan tahun berlalu, dan pantulan itu tetap sama. Satu-satunya perbedaan adalah, sekarang Anda mengenakan beban lebih banyak, peluang terbuang dan waktu tersia-siakan. Berapa lama lagi Anda akan terus menunggu? Anda bukan korban takdir masa depan yang telah ditentukan. Apapun yang Anda raih dalam hidup akan menjadi hasil dari keputusan yang Anda buat sekarang, bukan besok. Marcus Aurelius mengatakan bahwa nilai hidup seseorang ditentukan oleh apa yang mereka fokuskan. Jika Anda merasa tidak mampu dan perubahan tidak layak dicoba, maka itulah kenyataan Anda. Namun jika Anda memilih untuk mengubah pola pikir, jika Anda memutuskan untuk bertindak, maka tidak ada dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Anda. Berhentilah menunggu motivasi datang. Motivasi itu tidak tetap dan licin. Yang benar-benar Anda butuhkan adalah disiplin. Karena disiplinlah yang akan membuat Anda bertindak, bahkan ketika tidak ingin. Anda tidak perlu merasa siap untuk memulai. Anda hanya perlu memulai. Epictetus berkata bahwa kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman jelas akan hal sederhana. Beberapa hal berada dalam kendali kita, yang lain tidak. Dan yang selalu ada dalam kendali Anda adalah kemampuan untuk bertindak saat ini juga. Masalahnya, kebanyakan orang menginginkan hasil tanpa membayar harganya. Ingin bugar tanpa berlatih, sukses tanpa pengorbanan, disiplin diri tanpa rasa tidak nyaman. Kenyataannya, segala perubahan nyata ada harganya. Jika Anda tidak bersedia membayarnya, maka teruslah bercermin dan melihat versi diri yang sama, yang Anda tahu tidak membuat Anda bangga. Hari ini Anda punya pilihan, tetap sama dengan menyeret kebiasaan lama, jatuh pada alasan yang sama, dan menumpuk penyesalan. Atau bangun dan putuskan bahwa inilah saatnya segala sesuatu berubah. Bukan karena tahun baru, bulan baru, atau hari Senin, tetapi karena Anda memahami sekali dan selamanya bahwa waktu tidak menunggu. Langkah pertama tidak harus sesuatu yang hebat. Anda tidak perlu mengubah hidup dalam satu hari. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah satu tindakan kecil yang disiplin sekarang. Lari pagi, tulis 1 halaman, hubungi orang itu. Mulailah dengan apa yang Anda miliki.
di mana Anda berada. Namun mulailah. Karena pada saat Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu bertindak bahkan ketika tidak ingin, Anda menyadari bahwa perubahan itu mungkin. Tidak akan ada yang datang menyelamatkan Anda. Tidak ada yang akan mengerjakan transformasi ini untuk Anda. Tidak ada yang akan lebih peduli pada hidup Anda daripada diri Anda sendiri. Jika Anda tidak mengambil kendali sekarang, Anda akan terus menjadi budak inersia, terperangkap dalam rutinitas yang sama, melihat ke belakang bertahun-tahun kemudian, dan menyadari Anda bisa menjadi jauh lebih banyak. Kaum Stoa memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada tindakan, bukan dalam kata-kata, bukan dalam niat atau keinginan. Jadi, jangan tunggu lebih lama. Jangan beri alasan lagi untuk tetap sama. Putuskan pada momen ini. Hidup Anda tidak akan lagi didefinisikan oleh penundaan atau rasa takut. Ketiga, hadapi dan pertanyakan suara kritikus batin. Itu suara di kepala Anda yang berkata Anda tidak cukup baik, bahwa Anda tidak punya yang diperlukan, bahwa Anda akan gagal. Itu bukan kebenaran, itu hanya sebuah interpretasi. Epictetus berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan interpretasi kita terhadapnya. Yang menghambat Anda bukanlah kurangnya kemampuan, melainkan cerita yang Anda tanamkan pada diri sendiri. Pikirkan semua kali Anda ingin melakukan sesuatu, namun suara batin itu melumpuhkan. Anda ingin berbicara di depan umum, namun di dalam terdengar, kamu tidak pandai dalam hal ini. Kamu akan melakukan kesalahan, dan semua orang akan menghakimimu. Atau Anda ingin memulai proyek, namun pikiran itu muncul. Kamu tidak punya bakat yang cukup, sudah terlambat, kamu akan gagal. Suara itu bukan sekutu, ia adalah penghalang. Stoikisme mengajarkan kita bahwa rintangan bukanlah sesuatu untuk dihentikan, melainkan untuk dilewati. Ketika suara itu muncul, jangan terima begitu saja. Tanyai, apakah ini fakta atau hanya ketakutan yang tidak rasional? Apakah ini membantu atau membatasi saya? Apa buktinya bahwa saya tidak bisa melakukan ini? Anda akan sering menemukan bahwa keraguan itu tidak berdasarkan realitas, melainkan pada rasa tidak aman yang telah lama dipupuk. Jika dibiarkan tanpa kendali, ia akan terus menentukan hidup Anda. Marcus Aurelius, dalam Meditationesnya, mengingatkan dirinya untuk tidak terbawa pikiran negatif tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Latih pikiran Anda untuk melihat hal sebagaimana adanya. Anda bukanlah pikiran atau ketakutan Anda. Anda adalah tindakan yang Anda pilih terlepas dari itu. Ketika Anda menyadari suara kritis itu mencoba mendominasi, ubah narasinya. Alih-alih, saya tidak cukup baik. Katakan, saya mampu dan akan berusaha menjadi lebih baik. Alih-alih, saya akan gagal. Katakan, setiap upaya membawa saya lebih dekat ke tujuan. Ini bukan tentang berbohong dengan positif palsu, tetapi merespons dengan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang terlahir sempurna dan kemajuan itu mungkin. Apa yang Anda pikirkan tentang diri sendiri secara langsung mempengaruhi cara Anda bertindak. Jangan biarkan suara tak berdasar mengambil kendali atas hidup Anda. Hadapi dengan tekad yang sama seperti menghadapi musuh eksternal, karena suara itu bisa menjadi musuh terburuk jika tidak dihentikan, membatasi setiap keputusan, membuat Anda tetap kecil dan hidup dalam ketakutan. Namun jika Anda menantangnya dengan logika dan keberanian, Anda akan mendapatkan kembali kendali. Kuncinya bukan menghilangkan pikiran negatif sepenuhnya, karena mereka akan selalu muncul, melainkan tidak mengidentifikasi diri dengannya. Jangan beri mereka wewenang. Biarkan mereka lewat seperti awan di langit tanpa berpegang padanya. Pikiran negatif hanya punya kekuatan jika Anda memberi perhatian. Saat Anda memilih fokus pada tindakan, pada apa yang bisa Anda lakukan dan kendalikan, suara itu kehilangan kekuatannya. Kaum Stoa memahami bahwa pikiran butuh disiplin seperti tubuh. Cara terbaik melatihnya adalah dengan tindakan. Setiap kali Anda melakukan kebalikan dari apa yang suara itu katakan, setiap kali Anda menghadapi tantangan alih-alih menghindari, setiap kali Anda membuat keputusan berani alih-alih terbawa rasa tidak aman, Anda melemahkannya.
Jangan biarkan musuh internal ini berkuasa. Jangan biarkan kesan sederhana dan pikiran otomatis mendikte Anda. Anda lebih kuat dari itu. Anda punya kekuatan untuk mempertanyakan setiap ide yang muncul dan memutuskan mana yang diterima, mana yang ditolak. Hanya suara akal sehat dan kebajikan yang seharusnya membimbing Anda. Dan suara itu akan selalu menuntun pada tindakan, pertumbuhan, dan kehidupan yang layak Anda dapatkan. Keempat, ganti kebiasaan lemah dengan kebiasaan kuat. Apa yang Anda lakukan setiap hari yang berlalu akan menentukan siapa Anda nantinya. Takdir Anda ditentukan bukan oleh momen inspirasi, melainkan oleh kebiasaan yang Anda ulangi berulang-ulang. Jika kebiasaan Anda lemah, hidup Anda akan lemah. Jika kebiasaan Anda kuat, Anda akan membangun versi diri yang mampu menghadapi tantangan apapun. Tidak ada jalan pintas atau keajaiban. Hanya pengulangan tindakan konstan yang membawa Anda lebih dekat pada tujuan. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi lebih baik, namun bangun terlambat, tanpa energi dan tujuan, langsung memeriksa ponsel setelah bangun. Harinya dimulai dengan kemalasan tak terkendali, kemudian penundaan, pekerjaan terganggu media sosial, makan tanpa berpikir, menghindari aktivitas fisik. Saat malam tiba, ia merasa tidak puas, namun mengulangi siklus yang sama keesokan harinya. Mengapa? Karena kebiasaan telah menjebaknya dalam rutinitas kelemahan. Sekarang bayangkan versi lain dari orang yang sama. Bangun pagi-pagi sekali bukan karena mudah, tetapi karena telah melatih pikirannya menolak godaan tetap di zona nyaman. Tindakan pertama hari itu adalah mengendalikan diri, bukan mencari gangguan. Mungkin ia meluangkan waktu untuk olahraga, meditasi, atau meninjau tujuan sebelum memulai. Ia menghadapi hari kerja dengan disiplin, menghindari alasan, memilih makanan sehat untuk tubuh. Pada akhir hari, ia merasa ada kemajuan, bukan stagnasi. Semua ini bukan soal bakat atau keberuntungan, melainkan soal kebiasaan. Kaum Stoa memahami bahwa kendali atas diri adalah kunci kekuatan sejati. Epictetus mengatakan, Anda tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi Anda bisa kendalikan respons Anda. Dan cara terbaik merespons adalah dengan melatih pikiran dan tubuh melalui kebiasaan baik. Perbedaan antara mediokritas dan keunggulan seringkali bukan dalam keputusan besar, melainkan dalam apa yang Anda pilih lakukan di momen-momen kecil. Jika ingin berubah, mengatakan saja tidak cukup, Anda harus bertindak sekarang. Mulailah dengan mengidentifikasi kebiasaan lemah dalam hidup Anda. Mungkin bangun terlalu siang, membuang waktu di media sosial di pagi hari, atau pola makan di luar kendali. Jangan coba ubah semuanya sekaligus. Kuncinya terletak bukan pada transformasi ekstrem instan, melainkan mengganti kebiasaan buruk dengan baik secara bertahap dan konsisten. Jika Anda tidur terlalu lama, mulailah mengurangi waktu tidur perlahan hingga bangun lebih awal menjadi otomatis. Jika terlalu banyak waktu di telepon, tetapkan periode bebas gangguan dan ganti dengan membaca atau belajar. Jika pola makan tidak teratur, jangan coba ubah semalam. Mulai dengan satu pilihan sehat per hari dan kembangkan dari sana. Kuncinya adalah penggantian. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk, Anda harus menggantinya dengan sesuatu yang membuat Anda lebih baik. Kebiasaan kuat terbentuk dari pengulangan. Awalnya sulit, tetapi seiring waktu menjadi lebih mudah dan alami, hanya jika Anda berkomitmen. Marcus Aurelius selalu memahami bahwa setiap tindakan membentuk karakter. Jika Anda bertindak dengan disiplin hari ini, akan lebih mudah bertindak disiplin besok. Jika Anda menyerah pada kemalasan hari ini, akan lebih sulit menolaknya besok. Anda tidak hanya berjuang untuk saat ini, Anda sedang membentuk diri Anda untuk tahun-tahun mendatang. Jangan menunggu sampai merasa siap atau momen sempurna. Cara terbaik untuk mengubah adalah sederhana. Anda tidak butuh kemenangan besar untuk memulai, hanya keputusan kecil sehari-hari yang bertambah. Setiap kali Anda memilih bangun lebih awal daripada tidur lagi, Anda menang. Setiap kali fokus pada pekerjaan dan tidak terganggu, Anda menang. Setiap kali melawan godaan kembali ke kebiasaan lama, Anda sedang membangun versi diri yang lebih kuat. Kekuatan itu ada dalam konsistensi.
Tidak peduli seberapa termotivasi perasaan Anda saat ini, yang penting adalah apa yang akan Anda lakukan besok, lusa, dan setiap hari setelahnya. Mulai berubah sekarang, karena setiap hari Anda melanjutkan kebiasaan yang sama adalah hari Anda menjauh dari diri sejati Anda. Keempat, ganti kebiasaan lemah dengan kebiasaan kuat. Apa yang Anda lakukan setiap hari yang berlalu akan menentukan siapa Anda nantinya. Takdir Anda ditentukan bukan oleh momen inspirasi, melainkan oleh kebiasaan yang Anda ulangi berulang-ulang. Jika kebiasaan Anda lemah, hidup Anda akan lemah. Jika kebiasaan Anda kuat, Anda akan membangun versi diri yang mampu menghadapi tantangan apapun. Tidak ada jalan pintas atau keajaiban, hanya pengulangan tindakan konstan yang membawa Anda lebih dekat pada tujuan. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi lebih baik, namun bangun terlambat, tanpa energi dan tujuan, langsung memeriksa ponsel setelah bangun. Harinya dimulai dengan kemalasan tak terkendali, kemudian penundaan, pekerjaan terganggu media sosial, makan tanpa berpikir, menghindari aktivitas fisik. Saat malam tiba, ia merasa tidak puas, namun mengulangi siklus yang sama keesokan harinya. Mengapa? Karena kebiasaan telah menjebaknya dalam rutinitas kelemahan. Sekarang bayangkan versi lain dari orang yang sama. Bangun pagi-pagi sekali bukan karena mudah, tetapi karena telah melatih pikirannya menolak godaan tetap di zona nyaman. Tindakan pertama hari itu adalah mengendalikan diri, bukan mencari gangguan. Mungkin ia meluangkan waktu untuk olahraga, meditasi, atau meninjau tujuan sebelum memulai. Ia menghadapi hari kerja dengan disiplin, menghindari alasan, memilih makanan sehat untuk tubuh. Pada akhir hari, ia merasa ada kemajuan, bukan stagnasi. Semua ini bukan soal bakat atau keberuntungan, melainkan soal kebiasaan. Kaum Stoa memahami bahwa kendali atas diri adalah kunci kekuatan sejati. Epictetus mengatakan, Anda tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi Anda bisa kendalikan respons Anda. Dan cara terbaik merespons adalah dengan melatih pikiran dan tubuh melalui kebiasaan baik. Perbedaan antara mediokritas dan keunggulan seringkali bukan dalam keputusan besar, melainkan dalam apa yang Anda pilih lakukan di momen-momen kecil. Jika ingin berubah, mengatakan saja tidak cukup. Anda harus bertindak sekarang. Mulailah dengan mengidentifikasi kebiasaan lemah dalam hidup Anda. Mungkin bangun terlalu siang, membuang waktu di media sosial di pagi hari, atau pola makan di luar kendali. Jangan coba ubah semuanya sekaligus. Kuncinya terletak bukan pada transformasi ekstrem instan, melainkan mengganti kebiasaan buruk dengan baik secara bertahap dan konsisten. Jika Anda tidur terlalu lama, mulailah mengurangi waktu tidur perlahan hingga bangun lebih awal menjadi otomatis. Jika terlalu banyak waktu di telepon, tetapkan periode bebas gangguan dan ganti dengan membaca atau belajar. Jika pola makan tidak teratur, jangan coba ubah semalam. Mulai dengan satu pilihan sehat per hari dan kembangkan dari sana. Kuncinya adalah penggantian. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk, Anda harus menggantinya dengan sesuatu yang membuat Anda lebih baik. Kebiasaan kuat terbentuk dari pengulangan. Awalnya sulit, tetapi seiring waktu menjadi lebih mudah dan alami, hanya jika Anda berkomitmen. Marcus Aurelius selalu memahami bahwa setiap tindakan membentuk karakter. Jika Anda bertindak dengan disiplin hari ini, akan lebih mudah bertindak disiplin besok. Jika Anda menyerah pada kemalasan hari ini, akan lebih sulit menolaknya besok. Anda tidak hanya berjuang untuk saat ini, Anda sedang membentuk diri Anda untuk tahun-tahun mendatang. Jangan menunggu sampai merasa siap atau momen sempurna. Cara terbaik untuk mengubah adalah sederhana. Anda tidak butuh kemenangan besar untuk memulai, hanya keputusan kecil sehari-hari yang bertambah. Setiap kali Anda memilih bangun lebih awal daripada tidur lagi, Anda menang. Setiap kali fokus pada pekerjaan dan tidak terganggu, Anda menang. Setiap kali melawan godaan kembali ke kebiasaan lama, Anda sedang membangun versi diri yang lebih kuat. Kekuatan itu ada dalam konsistensi. Tidak peduli seberapa termotivasi perasaan Anda saat ini, yang penting adalah apa yang akan Anda lakukan besok, lusa, dan setiap hari setelahnya. Mulai berubah sekarang,
Karena setiap hari Anda melanjutkan kebiasaan yang sama adalah hari Anda menjauh dari diri sejati Anda. Kelima, belajarlah untuk mengatakan tidak. Setiap kali Anda mengatakan ya pada hal yang tidak penting, Anda mengatakan tidak pada apa yang sebenarnya bisa mengubah hidup Anda. Orang sering mengeluh tidak punya waktu untuk mencapai tujuan, namun jika diamati, jadwal mereka penuh komitmen tidak relevan, bantuan tidak ingin dilakukan, dan gangguan yang disamarkan sebagai tanggung jawab. Masalahnya, mereka tidak tahu cara melindungi waktu. Orang yang mencapai hal besar bukan karena punya lebih banyak waktu, tetapi karena tahu apa yang penting dan berani menolak hal lain. Bukan karena mereka dingin atau egois, tetapi karena memahami setiap ya punya biaya, merampas waktu dan energi yang bisa digunakan untuk hal yang benar-benar penting. Pikirkan berapa kali Anda menerima permintaan hanya untuk menghindari konflik, membantu meski tidak ingin, setuju rencana agar tidak terlihat antisosial, mengerjakan tugas yang tidak mendekatkan pada tujuan hanya karena merasa harus. Lalu Anda bertanya-tanya mengapa tidak pernah punya waktu untuk berlatih, belajar, dan membangun hidup yang diinginkan. Marcus Aurelius berkata, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah ini penting? Jika jawabannya tidak, jangan lakukan. Anda tidak bisa maju jika energi terserak pada hal tidak penting. Anda harus tegas pada prioritas. Anda tidak bisa jadi budak ekspektasi orang lain. Dunia akan terus meminta, tetapi Anda tidak di sini untuk memenuhi keinginan semua orang. Anda di sini untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Mengatakan tidak awalnya terasa canggung karena kita diajari bahwa menjadi baik berarti menyenangkan orang lain. Namun stoikisme bukan tentang menyenangkan orang, melainkan hidup sesuai akal sehat dan kebajikan. Tidak ada kebajikan dalam mengorbankan tujuan demi tekanan sosial. Seorang stoik bertindak karena memutuskan sesuatu itu benar dan perlu, bukan karena paksaan. Lain kali seseorang meminta sesuatu, berhentilah sejenak sebelum otomatis menjawab. Ajukan satu pertanyaan. Apakah ini membuat saya lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan? Jika tidak mendekatkan, jawabannya tidak. Anda tidak perlu membenarkan dengan alasan rumit. Cukup katakan, saya tidak bisa, dengan sopan. Orang mungkin terkejut awalnya, tetapi akan segera paham bahwa waktu Anda berharga dan berhenti menganggap Anda mudah diminta. Ini bukan tentang menjadi tertutup dan tidak pernah membantu. Ini tentang memilih dengan bijak di mana mencurahkan energi. Dengan mengatakan tidak pada yang tidak perlu, Anda bisa mengatakan ya dengan lebih penuh pada yang penting. Saat Anda melindungi waktu, Anda bisa mendedikasikannya untuk hal yang membuat Anda berkembang. Setiap kali Anda menolak gangguan, Anda memperkuat komitmen pada hidup sendiri. Kaum Stoa tahu disiplin diri adalah kunci setiap pencapaian, dan bagian dari disiplin diri adalah belajar tidak membiarkan orang lain memutuskan apa yang Anda lakukan. Sangat mudah terbawa dan membuang waktu dengan mencoba menyenangkan semua orang, tetapi itu hanya menjauhkan Anda dari tujuan. Mengatakan tidak adalah tindakan menghormati diri sendiri, pengingat bahwa hidup bukan untuk disia-siakan pada hal sepele. Ingatlah, setiap ya punya harga. Pastikan harga itu layak dibayar. Keenam, bangun dari kelesuan mediokritas. Mediokritas tidak datang tiba-tiba. Ia menyusup sedikit demi sedikit, menyamar sebagai kenyamanan dan alasan yang masuk akal. Suatu hari Anda bangun dan sadar terjebak dalam rutinitas yang tidak menantang. Pekerjaan yang hanya melakukan minimal agar tidak dipecat. Hubungan di mana tidak berani mengambil risiko atau berkata jujur. Dan bagian terburuknya, Anda bahkan tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Marcus Aurelius berkata, jiwa diwarnai oleh warna pikiranmu. Jika Anda menerima yang biasa-biasa saja di satu area kehidupan, ia akan segera meluas ke area lain. Jika hanya melakukan minimal di pekerjaan, lama-lama sikap itu akan tercermin di tubuh, hubungan, dan seluruh hidup. Anda akan menjadi orang yang puas dengan cukup, bersembunyi di balik alasan bahwa tidak terlalu buruk, padahal tahu bisa jauh lebih baik. Mudah membenarkan diri. Hidup memang sulit.
Tidak semua orang bisa sukses. Lebih baik aman. Mengambil risiko tidak selalu mungkin. Setiap kali Anda mengulang frasa itu dalam pikiran, Anda membohongi diri. Bukan bahwa Anda tidak bisa, tetapi Anda memutuskan untuk tidak mencoba. Bukan dunia yang mengutuk Anda pada mediokritas, tetapi Anda sendiri yang mengizinkannya memasuki hidup. Kaum Stoa paham bahwa musuh sejati bukan di luar, melainkan di dalam. Bukan atasan yang tidak menghargai atau masyarakat yang membatasi, melainkan suara batin yang berkata, "Sudahlah, tetap di tempatmu, berjuang itu terlalu berat." Suara itu adalah kelesuan mediokritas. Jika tidak dihadapi, ia akan terus membuat Anda tertidur sampai suatu hari bangun dan sadar telah menyia-nyiakan bertahun-tahun. Lakukan inventarisasi jujur. Lihat hidup Anda dan tanyakan, di area mana saya berkompromi? Di mana saya menerima kurang dari yang saya tahu bisa capai? Mungkin dalam kondisi fisik. Luar biasa itu normal. Dalam pikiran, mengonsumsi hiburan hampa alih-alih mendidik diri. Dalam hubungan, tidak berani bicara jujur dan menuntut yang Anda butuhkan. Anda tidak bisa mengubah apa yang tidak Anda akui. Pertempuran pertama adalah melawan penyangkalan. Akui saja, Anda telah membiarkan yang biasa-biasa saja mengambil alih ruang dalam hidup. Bukan ini alasan untuk merasa bersalah, melainkan kesempatan. Karena saat Anda sadar sedang tertidur, itulah momen Anda bisa bangun. Anda butuh komitmen teguh pada perbaikan. Keluar dari zona nyaman setiap hari, meski hanya sedikit. Jika Anda puas dengan standar minimal di pekerjaan, mulailah menonjol. Bukan untuk pengakuan, tetapi karena keunggulan harus jadi standar. Jika menghindari aktivitas fisik, mulai dengan 10 menit per hari tanpa gagal. Jika membiarkan hubungan mandek, beranilah jujur tunjukkan siapa diri sebenarnya. Mediokritas adalah kebiasaan. Keunggulan juga bukan bakat bawaan, melainkan keputusan harian. Seperti kata Marcus Aurelius, pilihlah yang sulit. Pilihlah apa yang butuh usaha, apa yang terasa tidak nyaman, karena disitulah pertumbuhan sebenarnya terjadi. Jangan hidup dengan perasaan, saya sebenarnya bisa lebih baik, tapi tidak pernah mencoba. Jangan tunggu hidup memaksa Anda berubah. Bangun sekarang, karena setiap hari Anda tetap tertidur dalam mediokritas adalah hari yang tak akan pernah kembali. Ketujuh, bangun pola pikir disiplin. Anda tidak bisa mengandalkan motivasi. Motivasi tidak stabil, rapuh, hanya dorongan sesaat yang datang dan pergi tanpa peringatan. Jika menunggu merasa termotivasi untuk bertindak, Anda akan tetap sama, tidak pernah maju, tidak pernah mencapai keunggulan. Yang benar-benar membawa Anda jauh adalah disiplin. Disiplinlah yang membuat Anda bangun pagi saat ingin terus tidur, yang mendorong berlatih saat tidak ingin, yang membuat bekerja meski lelah, terus berjuang saat bagian terlemah pikiran ingin menyerah. Atlet elit tidak hanya berlatih saat terinspirasi, mereka berlatih karena itu yang harus dilakukan. Mereka telah membangun kebiasaan disiplin hingga tubuh dan pikiran tahu tidak ada pilihan lain. Hal sama berlaku untuk siapapun yang mencapai keberhasilan di bidangnya. Mereka tidak menunggu merasa siap. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan. Kaum Stoa memahami bahwa disiplin adalah kunci. Epictetus mengajarkan bahwa penguasaan diri dan kebebasan sejati bukan tentang melakukan apa yang diinginkan kapanpun diinginkan, melainkan memiliki kendali mutlak atas diri. Dan kendali itu hanya bisa dicapai melalui pengulangan tindakan konstan yang memperkuat karakter. Jika menyerah pada kenyamanan, jika biarkan dorongan hati mendikte hidup, Anda menjadi budak emosi. Namun jika melatih pikiran untuk bertindak terlepas dari perasaan, Anda menjadi tak terbendung. Setiap hari, Anda punya pilihan antara disiplin dan mediokritas. Anda bisa terus menunda yang Anda tahu harus dilakukan, atau bisa bertindak sekarang. Kelelahan, kemalasan, gangguan, semua itu godaan. Atau Anda bisa mendorong sedikit lebih keras, berdiri teguh, tunjukkan pada diri sendiri bahwa Anda punya kendali. Perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan dan yang tidak, seringkali bukan soal bakat,
melainkan kemampuan untuk terus maju meski tidak bersemangat. Kuncinya ada pada kebiasaan, bukan usaha besar sekali waktu lalu berhenti, melainkan tindakan kecil diulang setiap hari hingga menjadi bagian dari diri. Jika ingin lebih disiplin, mulai dari hal mendasar. Jangan khawatir seberapa banyak yang bisa dilakukan dalam satu hari. Khawatirlah pada apa yang bisa dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Usaha kecil setiap hari jauh lebih berharga daripada ledakan motivasi hebat yang padam dalam seminggu. Jangan cari alasan. Jangan katakan saya akan mulai besok. Jangan terjebak menunggu momen sempurna. Disiplin dibangun dengan tindakan segera. Anda tidak perlu merasa terinspirasi untuk berlatih. Anda hanya perlu kenakan sepatu dan mulai. Tidak perlu merasa termotivasi untuk bekerja. Anda hanya perlu duduk dan melakukannya. Untuk meningkatkan hidup, Anda hanya perlu ambil keputusan untuk tidak membiarkan diri diatur kemalasan. Marcus Aurelius percaya usaha yang mendefinisikan kita, bukan hasil. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Jika terbiasa menyerah dan menunda, itulah yang akan terjadi. Namun jika terbiasa bertindak disiplin terlepas keadaan, Anda akan membangun kerangka pikir teguh. Setiap kali pilih disiplin daripada kenyamanan, Anda membentuk versi diri lebih kuat. Setiap kali abaikan suara batin yang menyuruh berhenti, Anda melatih pikiran melawan kelemahan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi berkomitmen membaik setiap hari. Karena pada akhirnya, yang menang bukan yang paling termotivasi, melainkan yang tidak pernah menyerah. Kedelapan, hilangkan gangguan dalam hidup Anda. Setiap gangguan yang Anda izinkan adalah satu lagi rintangan antara Anda dan tujuan Anda. Awalnya terlihat sebagai momen kecil. Beberapa menit di media sosial, satu video lagi, percakapan tak berguna. Namun ketika melihat ke belakang, Anda sadar betapa banyak waktu terbuang. Musuh terburuk kemajuan bukan kegagalan. Karena kegagalan setidaknya mengajarkan sesuatu. Melainkan gangguan, karena gangguan hanya mencuri waktu tanpa Anda sadari. Jika benar-benar ingin maju, Anda perlu mengubah lingkungan. Mustahil punya disiplin jika dikelilingi godaan yang dirancang menjerat. Anda tidak bisa konsentrasi jika ponsel bergetar setiap 5 menit. Tidak bisa berkembang dalam pemikiran jika mengisi pikiran dengan konten dangkal. Kaum Stoa memahami kejernihan mental penting untuk keunggulan. Anda tidak bisa menjadi kuat jika terus-menerus teralihkan. Pikirkan tentang orang yang mencapai hal hebat. Penulis menyelesaikan buku, pengusaha membangun bisnis, atlet mencapai level terbaik. Menurut Anda, apakah mereka menghabiskan berjam-jam memeriksa media sosial atau membuang energi pada hal sepele? Tidak. Mereka merancang hidup sehingga segala sesuatu di sekitar mendorong mereka menuju tujuan, tanpa memberi kesempatan pada gangguan. Jika benar-benar berkomitmen pada pertumbuhan, Anda perlu tindakan drastis. Tidak cukup hanya berkata, "Saya akan tidak terganggu." Anda harus menghilangkan gangguan dari akarnya. Hapus aplikasi pembuang waktu, blokir situs pengalih, ciptakan ruang fisik untuk konsentrasi tanpa gangguan. Matikan notifikasi tidak perlu. Anda tidak bisa hanya mengandalkan kemauan keras. Anda harus membangun lingkungan yang membantu. Marcus Aurelius menulis bahwa kunci hidup memuaskan adalah fokus pada yang penting. Jika sesuatu tidak membawa Anda lebih dekat pada tujuan hidup, itu gangguan. Tidak peduli seberapa tidak berbahaya kelihatannya atau seberapa banyak orang lain melakukannya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membuat saya lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan? Jika jawabannya bukan yang pertama, hilangkan. Gangguan tidak hanya mencuri waktu, tetapi juga kejernihan pikiran. Saat hari dihabiskan beralih dari satu hal ke hal lain, pikiran tidak pernah tenang dan mencapai kedalaman. Tanpa kedalaman, tidak ada pertumbuhan nyata. Konsentrasi berkepanjangan adalah kekuatan super di dunia di mana semua orang teralihkan. Cara terbaik menghilangkan gangguan adalah dengan tidak menggantinya, melainkan mengisi waktu dengan aktivitas yang memperkuat pikiran dan tubuh. Berlatih, belajar, berkreasi, mengerjakan proyek.
Buat hidup begitu menantang dan bermakna hingga gangguan kehilangan daya tarik. Awalnya akan sulit, pikiran akan mencari pelarian. Namun setiap kali Anda menolak, Anda menjadi lebih kuat. Setiap kali pilih fokus daripada pengalihan, Anda membangun pola pikir keunggulan. Dan ketika melihat ke belakang, Anda akan lihat telah menyingkirkan semua yang menghambat dan menciptakan jalan untuk kemajuan sejati. Kemajuan tidak menunggu gangguan hilang sendiri. Anda harus mengambil kendali dan menyingkirkannya dengan tekad. Bukan karena mudah, tetapi karena Anda tahu hidup yang Anda inginkan ada di sisi lain konsentrasi absolut. Konsentrasi. Kesembilan, hadapi ketakutan dengan tindakan. Ketakutan adalah musuh diam-diam yang bersembunyi dalam pikiran, menyamar sebagai logika dan kehati-hatian, memberi alasan tampak masuk akal. Ini bukan waktu tepat, kamu belum siap, lebih baik tunggu. Namun kenyataannya, semakin lama Anda tidak bertindak karena takut, semakin kuat ketakutan itu. Anda memperkuatnya dengan tidak bertindak. Apa yang Anda hindari hari ini akan tumbuh lebih besar besok, dan akhirnya mengambil kendali atas hidup tanpa Anda sadari. Setiap kali memilih menunda karena takut, itu adalah jalan kelemahan. Berapa banyak kesempatan telah hilang karena takut? Berapa kali diam padahal ingin berbicara? Berapa proyek ditinggalkan sebelum bahkan mencoba? Perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan dan yang terjebak mediokritas seringkali bukan karena tidak takut, melainkan karena kemauan bertindak meski takut. Kaum Stoa paham bahwa ketakutan hanyalah kesan, bukan realitas. Seperti kata Marcus Aurelius, jika sesuatu membuat khawatir, rasa sakitnya bukan berasal dari hal itu sendiri, melainkan dari interpretasi Anda. Masalahnya bukan apa yang terjadi, melainkan apa yang Anda lakukan terhadapnya. Anda bisa biarkan ia mengendalikan atau hadapi dengan tindakan. Tindakan adalah satu-satunya obat nyata untuk ketakutan. Bayangkan seseorang takut bicara di depan umum. Pertama kali mencoba, suara bergetar, tangan berkeringat, pikiran melarang. Tapi ia tetap melakukannya. Kedua kalinya, masih takut tapi berkurang. Ketiga, tidak terlalu menakutkan. Ke-10 kalinya, ia sadar ketakutan itu tidak pernah berdasar. Satu-satunya cara mengatasinya adalah menghadapi berulang kali. Jika bersembunyi, ketakutan menjadi sangkar. Jika dihadapi, setiap tindakan menjadi batu loncatan mengatasi ketakutan, membuat Anda lebih kuat, lebih bebas, lebih mengendalikan hidup. Epictetus berkata, apa yang Anda takuti akan menjadi tidak penting begitu Anda menghadapinya. Namun itu hanya jika Anda memutuskan bertindak. Jangan berharap rasa takut hilang sepenuhnya sebelum bertindak. Jangan tunggu momen sempurna. Rasa takut tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi Anda bisa kurangi dayanya dengan bertindak. Tidak perlu langsung hal besar, mulai dari yang kecil. Jika takut bicara dengan orang asing, tanyakan hal sederhana pada seseorang hari ini. Jika takut gagal dalam proyek, ambil langkah pertama tanpa memikirkan hasil. Jika takut ditolak, ungkapkan pendapat tanpa ragu. Jika takut penilaian orang, lakukan apa yang harus dilakukan. Saat ini, identifikasi satu ketakutan yang selama ini dihindari. Tidak peduli sebesar atau sekecil apa. Tentukan satu tindakan, sekecil apapun, yang bisa dilakukan hari ini, bukan besok atau minggu depan. Jangan berpikir terlalu banyak, lakukan saja. Saat mengambil tindakan, Anda akan rasakan sesuatu yang luar biasa. Ketakutan mulai kehilangan kekuatan. Setiap kali hadapi ketakutan dengan tindakan, Anda menjadi sedikit lebih kuat. Setiap kali pilih bergerak alih-alih lumpuh, Anda membangun karakter. Dan saat menjadikan ini kebiasaan, ketakutan berhenti menjadi penghalang dan menjadi tanda pertumbuhan. Jangan biarkan ketakutan menentukan jalan hidup Anda. Jangan biarkan diri didominasi pikiran yang hanya ada dalam imajinasi. Lakukan apa yang harus dilakukan, tidak peduli perasaan. Karena tindakan adalah, dan akan selalu, satu-satunya cara nyata mengatasi ketakutan. Ke-10. Perhatikan pengaruh lingkungan dan hubungan. Lihatlah orang-orang di sekitar yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Sadar atau tidak,
Mereka membentuk siapa Anda. Kebiasaan, keyakinan, dan tindakan mereka mempengaruhi Anda. Jika dikelilingi orang tanpa ambisi, yang puas dengan cukup, yang mengeluh hal kecil alih-alih bertindak, lambat laun Anda akan memiliki pola pikir sama tanpa menyadari. Mediokritas itu menular, namun keunggulan juga menular. Kaum Stoa paham pentingnya mengelilingi diri dengan orang yang mendorong pertumbuhan. Epictetus mengajarkan Anda harus mempertimbangkan hati-hati siapa yang diizinkan masuk dalam lingkaran hidup, karena pengaruh mereka bisa memperkuat atau melemahkan. Marcus Aurelius jelas, jika seseorang tidak berkontribusi pada pertumbuhanmu, jika ia tidak menantangmu menjadi lebih baik, maka ia tidak layak dapat tempat dalam hidupmu. Jika dikelilingi orang yang mencari alasan dan pembenaran untuk kelalaian, Anda akan mulai melakukan hal sama. Jika menghabiskan waktu dengan orang teralihkan hal sepele, hidup Anda akan jadi sama sepele. Jika bersama orang takut hadapi tantangan, Anda akan mulai ragukan kemampuan sendiri. Bukan karena lemah, tetapi karena lingkungan membentuk pikiran. Jika ingin membangun benteng kuat, Anda harus berada di antara orang yang menuntut lebih dari Anda. Bukan yang membiarkan Anda beradaptasi pada level rendah, melainkan yang menantang terus meningkatkan level. Bayangkan seseorang bertahun-tahun dikelilingi teman tanpa ambisi, dalam lingkungan di mana norma adalah kemalasan dan kepatuhan. Orang itu mungkin punya mimpi dan keinginan mengubah hidup, namun lama-lama menyesuaikan ritme lingkungan, berhenti berusaha, mulai bicara dan bertindak seperti mereka, hingga menjadi hanya satu dari banyak. Sekarang bayangkan sebaliknya, seseorang yang memutuskan meningkatkan diri dan mencari orang yang sudah dalam perjalanan pertumbuhan. Orang itu tidak hanya belajar dari mereka, tetapi juga didorong memberi lebih, tidak puas cukup, menuntut lebih dari diri sendiri. Ini bukan tentang menyingkirkan semua orang dari hidup dalam satu hari, melainkan mengamati dengan kejelasan dan melakukan penyesuaian. Tanyakan pada diri sendiri, orang-orang yang saya habiskan waktu bersama, apakah mereka menantang saya menjadi lebih baik? Menginspirasi saya tumbuh? Atau menyeret saya ke percakapan biasa-biasa saja, keluhan dan gangguan tidak perlu. Jika jawabannya tidak menguntungkan, Anda harus bertindak. Bukan berarti membenci siapapun, tetapi Anda tidak bisa menikmati kemewahan membuang energi dalam lingkungan yang tidak menguntungkan. Carilah kedekatan dengan orang yang memiliki kebiasaan Anda kagumi, yang memiliki disiplin ingin Anda kembangkan, yang hidup dengan tujuan jelas. Jika tidak bisa temukan orang seperti itu di sekitar, carilah mereka di buku, dalam pikiran brilian, melalui konten menginspirasi, atau terlibat dalam komunitas di mana disiplin dan perbaikan adalah nilai fundamental. Apa yang Anda dengar, lihat, dan izinkan masuk ke pikiran secara langsung mempengaruhi siapa Anda. Jika memenuhi lingkungan dengan suara menguatkan tujuan menjadi lebih baik, akan lebih sulit jatuh ke mediokritas. Kaum Stoa tahu Anda tidak bisa izinkan lingkungan menentukan takdir. Anda harus memeriksa apakah tempat Anda berada menguntungkan. Jika orang-orang yang habiskan waktu bersama tidak memberi nilai berarti, cari opsi lain. Jangan biarkan kenyamanan familiar menjebak dalam level rendah. Berusahalah menjadi bagian dari mereka yang mengharapkan lebih dari Anda, yang menantang, yang membuat tidak nyaman karena memaksa berkembang. Disitulah Anda berevolusi. Ke-11, kenali potensi sejati Anda. Anda telah hidup hanya menggunakan sebagian kecil dari apa yang benar-benar mampu. Anda terbiasa dengan versi terbatas diri sendiri, terperangkap rutinitas dan kenyamanan, dan bagian terburuknya. Anda bahkan tidak menyadari sebagian besarnya. Banyak orang tidak pernah kesempatan menemukan potensi sejati karena terlalu cepat menerima cerita yang diceritakan tentang siapa mereka dan apa yang bisa capai. Pikirkan tujuan berharga yang pernah Anda impikan, sesuatu yang disimpan bertahun-tahun berdebu tanpa disadari. Yang benar-benar berharga adalah potensi Anda, sesuatu yang sudah lama ada, menunggu ditemukan kembali, menunggu Anda buka mata dan sadari apa yang benar-benar bisa lakukan. Masalahnya, Anda telah membiarkan yang biasa-biasa saja menguasai. Ekspektasi rendah membentuk identitas. Peristiwa masa lalu menentukan persepsi masa depan.
Namun kaum Stoa mengajarkan Anda bukan sejarah Anda, bukan kesalahan masa lalu. Anda bukan keterbatasan saat ini. Anda adalah apa yang putuskan mulai saat ini. Marcus Aurelius menulis, dalam setiap orang terdapat kapasitas untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berbudi luhur daripada yang ia yakini. Namun hanya sedikit mencoba, karena menemukan potensi sejati berarti melepaskan kenyamanan, menantang diri, menuntut lebih, dan itu menakutkan. Lebih mudah tetap di yang diketahui, dalam zona nyaman. Namun kenyamanan adalah penjara di mana kebesaran Anda mati. Jika benar-benar ingin tahu siapa diri sebenarnya, Anda perlu keluar dari zona nyaman. Tidak bisa berharap suatu hari cukup bangun dan menemukan potensi penuh sekaligus. Itu harus dibuktikan. Tantang diri, tempatkan dalam situasi di mana satu-satunya pilihan adalah berkembang. Setiap kali pilih jalan mudah, Anda menjauh dari diri sejati. Lihat hidup dan tanyakan, di mana saya membatasi diri? Di mana saya menerima kurang dari yang sebenarnya mungkin? Mungkin dalam fisik, saya tidak bisa lebih kuat. Dalam pekerjaan, puas dengan minimal. Dalam pola pikir, terus mengulang alasan alih-alih berubah. Anda tidak bisa perbaiki apa yang tidak disadari. Begitu Anda lihat area di mana melambat, Anda tidak bisa lagi mengabaikannya. Kuncinya adalah tindakan. Anda tidak akan menemukan potensi dengan hanya berpikir atau bermimpi. Anda akan mengetahuinya melalui tindakan, saat lakukan sesuatu, saat hadapi tantangan dan keluar lebih kuat. Saat mulai mendorong batas, Anda akan sadar batasan itu lebih rapuh dari yang dikira. Versi yang sekarang yakini sebagai level terbaik hanyalah satu langkah dalam jalan yang bahkan belum mulai. Epictetus berkata, kita tidak perlu khawatir pada hal tidak bisa kendalikan, tetapi fokus pada apa di tangan kita. Potensi Anda ada di tangan Anda, tidak tergantung masa lalu, keadaan, atau pikiran orang lain. Ia tergantung seberapa besar bersedia tanyakan pada diri sendiri, seberapa sering bersedia keluar dari peran korban, dan ambil tanggung jawab penuh. Pengembangan dimulai hari ini. Jangan tunggu momen besar atau merasa siap. Ambil langkah kecil, apapun itu. Jika belum pernah olahraga, keluar dan bergerak. Jika selalu hindari tantangan, hadapi. Jika ingin belajar sesuatu, mulai sekarang. Anda tidak perlu lihat seluruh perjalanan. Anda hanya perlu ambil langkah berikutnya. Dan saat melakukannya, saat bertindak alih-alih ragu, saat berusaha keras alih-alih puas diri, Anda akan mulai bangkitkan versi sejati diri. Jangan terus jalani hidup setengah-setengah. Jangan terus abaikan kekuatan yang dimiliki. Satu-satunya perbedaan antara mereka yang mencapai luar biasa dan yang tidak adalah yang pertama memutuskan menemukan potensi sejati dan tidak pernah berhenti mendorong maju. Saatnya Anda lakukan hal sama. Ke-12. Konsistensi adalah kekuatan. Perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan dan yang tetap bermimpi bukanlah bakat, keberuntungan, atau inspirasi. Siapapun bisa merasakan motivasi sesaat untuk memulai dengan antusiasme, bekerja intens beberapa hari atau minggu. Namun hanya mereka yang mampu bertahan, terus maju mantap terlepas keadaan, yang mencapai apa benar-benar inginkan. Kelemahan beroperasi dalam ledakan emosi yang menghilang saat ketidaknyamanan muncul. Benteng dibangun dengan disiplin. Kemampuan melakukan apa harus dilakukan bahkan ketika tidak ingin, meski kemajuan tak terlihat. Pikirkan tujuan apapun, meningkatkan kondisi fisik, belajar keterampilan baru, membangun bisnis, memperkuat pikiran. Tidak ada yang bisa dicapai dalam sehari. Keunggulan tidak terjadi dalam seminggu atau sebulan. Ia datang bukan dari upaya sesekali, melainkan dari langkah kecil berulang terus-menerus selama bertahun-tahun. Mudah memulai sesuatu saat bersemangat. Namun yang benar-benar penting adalah apa yang Anda lakukan saat emosi itu memudar, saat tidak melihat hasil langsung, saat suara dalam kepala menyuruh berhenti. Marcus Aurelius menulis Meditationes-nya bukan saat merasa terinspirasi, melainkan setiap hari. Ia tidak berlatih sebagai kaisar hanya ketika mau, tetapi karena paham kewajiban tidak menunggu.
Epictetus mengajarkan Anda tidak bisa sebut diri disiplin jika hanya bertindak saat merasa baik. Disiplin sejati adalah kemampuan terus maju ketika semua dalam diri ingin berhenti. Lihat sekitar. Kebanyakan orang memulai sesuatu dengan semangat, tetapi mudah menyerah pada tanda kesulitan pertama. Mulai gym, lalu berhenti setelah sebulan. Mulai bisnis, lalu kehilangan motivasi saat tidak lihat keuntungan. Ingin perbaiki hidup, tetapi kembali kebiasaan lama saat kesulitan muncul. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak pernah belajar konsisten. Jika benar-benar ingin hasil, Anda harus berkomitmen pada konsistensi penuh. Tidak bisa hanya konsisten saat termotivasi. Tidak bisa dasarkan keputusan pada suasana hati atau keadaan. Jika putuskan lakukan sesuatu, lakukan setiap hari tanpa alasan. Tidak peduli lelah, tidak peduli tidak lihat kemajuan, tidak peduli tidak diakui. Yang penting Anda terus maju. Pikirkan seseorang memulai proyek besar. Awalnya semuanya kegembiraan, ide baru, inspirasi. Namun setelah beberapa saat, muncul masalah, keraguan, kelelahan. Disitulah kebanyakan orang menyerah. Dan tepat di titik itulah, mereka yang paham kekuatan konsistensi terus maju tidak peduli seberapa sulit. Merekalah yang akhirnya mencapai apa yang orang lain hanya bayangkan. Konsistensi membangun kepercayaan. Setiap kali Anda tepati janji pada diri sendiri, Anda perkuat gagasan bahwa Anda adalah orang bisa dipercaya, cakap, disiplin. Setiap kali gagal, Anda perkuat keyakinan bahwa tidak bisa, tidak cukup baik. Ini bukan tentang hasil, tetapi tentang menjadi siapa dalam proses. Buat komitmen. Apapun yang terjadi, langkahnya mungkin kecil, tetapi akan diambil. Jika ingin menulis buku, tulis 1 baris sehari. Jika ingin perbaiki fisik, latih 10 menit sehari. Jika ingin belajar sesuatu baru, belajar 15 menit sehari. Anda tidak perlu lihat kemajuan langsung. Anda hanya perlu pastikan tidak ada satu hari pun tanpa kemajuan apapun. Konsistensi akan bawa Anda ke tujuan. Motivasi tidak akan pernah datang. Jangan terus cari jalan pintas. Jangan terus tunggu sampai merasa siap. Putuskan hari ini Anda akan jadi orang yang bertindak setiap hari, apapun yang terjadi. Bukan karena mudah, tetapi karena Anda paham, itu satu-satunya cara menjadi tak terhentikan. Ke-13, ubah pikiran melalui neuroplastisitas. Pikiran Anda tidak statis. Anda tidak terjebak dalam satu cara berpikir, hidup, atau identitas. Otak Anda memiliki kapasitas untuk berubah, beradaptasi, menciptakan ulang. Kapasitas disebut neuroplastisitas. Jika memahaminya dan gunakan untuk keuntungan, Anda bisa bebaskan diri dari batasan mental yang diyakini sejak lahir. Hingga usia sekitar 25 tahun, otak sangat mudah dibentuk, belajar dengan cepat, membentuk koneksi baru, terus-menerus menyerap informasi tanpa usaha. Namun bahkan di usia dewasa, pikiran terus berubah. Tidak peduli berapa usia, berapa kali gagal, atau berapa lama percaya diri Anda adalah seseorang dengan cara tertentu. Anda bisa program ulang diri, kembangkan pola pikir baru, bangun kebiasaan baru, ubah cara memandang dunia. Masalahnya, kebanyakan orang hidup dengan keyakinan tetap bahwa cara mereka adalah cara satu-satunya. Mereka berkata, "Saya selalu seperti ini. Saya tidak pandai dalam hal itu. Saya tidak bisa berubah." Itu tidak benar. Itu hanya cerita yang terus diceritakan pada diri sendiri berkali-kali, hingga otak menjadikannya pola otomatis. Dan kabar baiknya, pola apapun bisa dipecahkan jika Anda ingin mengonfigurasi ulang. Untuk mengubah pemahaman saja tidak cukup. Menginginkan saja tidak cukup. Neuroplastisitas aktif ketika Anda fokuskan perhatian dengan intensitas saat berkonsentrasi mendalami sesuatu baru. Otak melepaskan asetilkolin, zat yang menandai koneksi saraf sebagai penting dan memudahkan modifikasi. Jika coba belajar tanpa fokus, otak tidak akan catat sebagai relevan. Bayangkan seseorang bertahun-tahun percaya dirinya buruk dalam public speaking. Setiap kali mencoba, otak aktifkan pola kecemasan,
siklus pikiran negatif, respons otomatis takut. Namun jika ia putuskan hadapi ketakutan dengan intensitas dan latihan terus-menerus, dengan paparan bertahap, sesuatu terjadi. Awalnya otak menolak, namun seiring waktu koneksi lama melemah dan yang baru menguat. Suatu hari, tanpa disadari, ketakutan itu tidak lagi punya kekuatan sama. Kunci neuroplastisitas tidak hanya terjadi saat latihan, tetapi juga saat istirahat, terutama tidur. Saat tidur, otak memproses informasi harian, memperkuat koneksi dianggap berguna, dan menghilangkan yang tidak perlu. Jika tidak tidur cukup, Anda tidak beri kesempatan pikiran pulih dan perubahan akan lebih sulit. Kaum Stoa menghargai keseimbangan antara tindakan dan pemulihan. Anda tidak bisa kejar keunggulan jika tubuh dan pikiran lelah. Jangan remehkan kekuatan lingkungan. Jika ingin bentuk otak menuju keunggulan, Anda perlu kelilingi diri dengan rangsangan memperkuat proses itu. Jika habiskan hari mengonsumsi informasi hampa, dikelilingi orang tidak menantang, tidak menuntut hal baru dari diri, koneksi saraf akan terus perkuat kebiasaan lama. Namun jika benamkan diri dalam lingkungan menuntut lebih, yang memaksa berpikir berbeda, otak akan terdorong berkembang dan berubah ke arah itu. Pilih satu keterampilan, pola pikir, atau kebiasaan ingin dikembangkan. Jangan tunggu merasa ingin, jangan cari alasan. Fokus dengan saksama, buka pikiran pada ketidaknyamanan pembelajaran sejati, lalu beristirahat. Biarkan otak bekerja. Ulangi proses ini hingga yang baru menjadi otomatis. Begitulah cara hancurkan versi lemah diri dan keluarkan potensi sejati. Ke-14, kekuatan transformatif olahraga. Otak dan pikiran Anda adalah cerminan langsung dari tubuh. Jika merasa lesu, tanpa energi, sulit konsentrasi, itu bukan hanya karena kurang motivasi atau disiplin, tetapi karena menggunakan tubuh dengan cara tidak dirancang untuk kinerja optimal. Olahraga adalah salah satu alat paling ampuh untuk mengubah otak, memperkuat pikiran, dan beroperasi di level lebih tinggi. Saat bergerak, otak melepaskan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Tidak kebetulan setelah latihan Anda merasa lebih jernih dan fokus. Anda mengurangi kebisingan mental, melepas ketegangan, mengatur emosi, dan membiarkan pikiran bekerja lebih tepat. Kaum Stoa tahu mengendalikan emosi adalah kunci pengendalian diri, dan olahraga adalah cara praktis mencapainya. Tidak perlu wacana filosofis hebat. Aktivitas fisik tidak hanya mempengaruhi perasaan, tetapi juga cara berpikir. Olahraga meningkatkan neuroplastisitas, kemampuan otak beradaptasi dan belajar. Saat berolahraga, tubuh kirim lebih banyak oksigen dan nutrisi ke otak, memperkuat koneksi saraf. Artinya, Anda menjadi lebih cepat secara mental, bisa ingat informasi lebih baik, dan kembangkan fokus lebih dalam. Jika pernah coba belajar atau berkonsentrasi setelah duduk seharian, Anda tahu betapa sulitnya. Pikiran terasa berat, tersebar. Bandingkan dengan hari di mana berolahraga sebelumnya. Pikiran lebih tajam, ide mengalir lancar, bisa pertahankan fokus lebih lama tanpa kelelahan mental. Ini bukan kebetulan, ini sains, biologi murni. Bayangkan seseorang menderita kecemasan, stres, atau kelelahan mental. Reaksi pertama sering mencari gangguan, mencoba hindari masalah, menenangkan diri dengan hiburan dangkal. Namun yang sebenarnya dibutuhkan bukan lebih banyak kebisingan, melainkan aksi. Alih-alih duduk dan khawatir, jika ia pergi jalan cepat atau lakukan sesi latihan intensif, kondisi mental akan berubah dalam hitungan menit. Olahraga adalah alat efektif melawan kecemasan dan depresi karena mengatur sistem saraf dan ubah kimia otak. Anda tidak perlu berlatih seperti atlet elit untuk dapat manfaat ini. Sesederhana jalan cepat 30 menit, lari, menari, aerobik, atau apapun yang tingkatkan detak jantung sudah hasilkan dampak positif pada pikiran. Konsistensi penting. Jika latih tubuh secara konsisten, Anda juga latih pikiran untuk disiplin, ketahanan, dan kejernihan. Kaum Stoa paham pentingnya ketahanan fisik karena tahu tubuh dan pikiran terhubung. Jika tubuh kuat, Anda juga jadi kuat secara mental. Jika belajar memaksa tubuh saat ingin menyerah,
Anda latih pikiran menahan dorongan kemalasan, ketakutan, dan rasa kasihan diri. Setelah berhasil melalui sesi latihan sulit, Anda perkuat gagasan bahwa mampu bertahan lebih dari yang dikira. Jika benar-benar ingin operasi di level tertinggi, jadikan olahraga bagian tak bisa ditawar dari hidup. Jangan lihat sebagai pilihan, tetapi sebagai alat untuk berpikir jernih, buat keputusan lebih baik, punya energi dalam segala hal yang dilakukan. Tidak ada alasan. Jika punya waktu untuk teralihkan media sosial, punya waktu untuk bergerak. Jika bisa habiskan berjam-jam konsumsi informasi tanpa terapkan, Anda bisa luangkan setidaknya 30 menit untuk latihan. Mulai hari ini, jangan cari rencana sempurna, cukup bergerak. Lari, jalan, lompat, lakukan sesuatu tantang tubuh. Dan saat rasakan perbedaan dalam pikiran, saat sadari berpikir lebih cepat, bertindak lebih percaya diri, suasana hati lebih stabil, Anda akan paham mengapa ini bukan pilihan. Anda tidak bisa punya pikiran kuat dalam tubuh lemah. Gunakan olahraga sebagai alat mengubah tidak hanya fisik, tetapi seluruh hidup. Ke-15, gunakan stres sebagai alat. Stres positif bukan sesuatu harus dihindari. Ia adalah alat, tanda bahwa Anda mengalami kemajuan, menantang diri, menghadapi sesuatu yang bernilai bagi kebanyakan orang. Orang sering kaku saat hadapi stres karena menafsirkannya sebagai masalah, penghalang, musuh. Namun kaum Stoa paham tekanan adalah bagian hidup, dan yang penting bukan menghilangkannya, melainkan belajar mengarahkannya dan memanfaatkannya. Saat alami stres, tubuh dan pikiran aktifkan. Adrenalin dilepaskan, detak jantung meningkat, indera diasah. Anda dalam kondisi optimal untuk tindakan. Namun disinilah kebanyakan orang gagal, tidak manfaatkan energi itu, malah tenggelam dalam pikiran negatif, menjadi lumpuh, mengeluh. Alih-alih lihat stres sebagai peluang berkembang, mereka lihat sebagai tanda harus berhenti. Pikirkan titik dalam hidup di mana rasakan tekanan hebat. Sebelum presentasi penting, ambil keputusan besar, ujian, kompetisi, percakapan sulit. Momen-momen itu, stres bukan tanda harus lari, melainkan tanda Anda berada dalam situasi penting. Stres tidak muncul saat fokus pada kenyamanan. Ia muncul saat berada di batas pertumbuhan. Dr. Andrew Huberman, ahli saraf terkenal, menjelaskan penggunaan stres sebagai alat untuk meningkatkan fokus dan kinerja. Saat hadapi situasi sulit, alih-alih menahan stres, ia gunakan sebagai pengingat untuk meningkatkan kinerja, memperkuat kemampuan adaptasi. Stres yang dikelola baik bisa tingkatkan konsentrasi, perbaiki pengambilan keputusan, dan bangun ketahanan. Marcus Aurelius berkata, "Hambatan adalah jalannya." Setiap tantangan, kesulitan, momen tekanan adalah kesempatan berkembang. Jika tidak ada stres, berarti Anda tidak menantang diri, terjebak, tidak mendorong batas. Kuncinya bukan menghilangkan stres, melainkan belajar kendalikan dan ubah menjadi berguna. Saat merasa stres, alih-alih menolak, ubah pendekatan. Tanyakan, stres ini tanda bahwa saya tumbuh. Bagaimana saya bisa gunakan energi ini untuk tingkatkan kinerja? Alih-alih fokus pada rasa takut, salurkan stres ke aktivitas. Jika hadapi ujian sulit, gunakan tekanan untuk konsentrasi lebih baik. Jika punya proyek besar depan, gunakan stres untuk atur dan rencanakan dengan akurasi lebih. Jika hadapi situasi tidak diketahui, gunakan stres untuk dorong diri maju alih-alih menahan. Kuncinya adalah belajar mengatur, bukan hidup dalam tekanan ekstrim terus-menerus. Latihan pernapasan terkontrol, fokus pada masa kini, dan pola pikir berkembang adalah alat yang digunakan kaum Stoa untuk tetap teguh dalam kesulitan. Alih-alih hindari stres, mereka hadapi dengan tenang dan ubah menjadi kekuatan. Sains mendukung ini. Studi menunjukkan mereka yang lihat stres sebagai tantangan alih-alih ancaman punya ketahanan lebih besar, peningkatan kinerja, dan pemulihan lebih cepat. Persepsi mengubah fisiologi. Jika percaya stres berbahaya, ia akan membahayakan. Jika percaya stres memperkuat, ia akan memperkuat. Masalahnya bukan stres, tetapi bagaimana menanganinya.
Jika gunakan sebagai alasan menyerah, ragu, hindari kesulitan, stres jadi hambatan. Namun jika gunakan sebagai bahan bakar, sebagai pengingat berada di jalur benar, stres menjadi keunggulan terbesar. Jangan cari hidup tanpa stres. Itu mustahil dan tidak diinginkan. Yang perlu dilakukan adalah latih diri melihatnya sebagai alat yang, jika dimanfaatkan baik, bisa dorong Anda lebih jauh. Jangan biarkan stres mengendalikan. Kendalikan pikiran, ubah perspektif, dan jadikan kekuatan terbesar. Dengan mencapai titik ini, Anda telah mengambil langkah pertama. Namun, hanya mendengarkan tidak cukup. Perubahan nyata dimulai dengan tindakan. Jadi sebelum menutup, saya ingin Anda buat komitmen pada diri sendiri. Tulis di kolom komentar. Hari ini saya mengambil keputusan untuk menjadi versi terbaik dari diri saya, versi stoik. Jangan berpikir terlalu banyak. Jadikan ini tes pertama bahwa Anda bukan hanya pendengar, tetapi pelaku. Ingat, disiplin dibangun dari setiap keputusan, dan ini salah satunya. Kita bisa bertemu di video berikutnya. Sampai saat itu, jadilah kuat, bertindaklah dengan kebajikan, dan jangan biarkan sisi lemah mengambil kendali.